Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Edi Sutisna. Kemarin kita sudah membahas sedikit banyaknya ya, teman-teman, tentang kondisi yang terjadi saat ini. Lockdown, ada wabah, terus banyaknya PHK. Kemarin kita sudah bahas itu semua terjadi pertama karena ada takdirnya. Dan setelah itu kita sudah membahas juga bagaimana caranya agar kita bisa menerima takdir atau keputusan yang Allah tetapkan. Salah satunya ialah kita ridho kepada Allah, kita ridho pada semua keputusan yang sudah Allah tetapkan. Kemudian selanjutnya saya akan membahas kita harus ngerti semua masih dalam keadaan normal dan wajar ya. Kita harus paham semua masih dalam keadaan normal dan masih wajar ya. Walaupun banyak yang di PHK, walaupun omset kita turun karena PSBB ya, kita tidak bisa kemana-mana, kantor ditutup, itu masih wajar ya, masih dalam keadaan wajar dan normal ya. Kenapa bisa begitu? Karena kita masih hidup. Selama kita masih hidup, pasti ada masalah ya. Selama kita masih hidup, pasti akan ada banyak masalah, banyak atau sedikit ya, pasti akan ada masalah. Karena hidup itu, dicatat ya teman-teman, karena hidup itu adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah lainnya ya. Hidup ialah perpindahan dari masalah satu ke masalah lainnya. Jadi, selama kita masih hidup, akan ada selalu masalah-masalah ya. Karena hidup ialah perpindahan masalah dari masalah satu ke masalah lainnya. Begitu seterusnya ya. Dan tandanya kita masih hidup ialah kita masih ada masalah ya, masih banyak masalah. Itu namanya kita masih hidup. Kalau kita tidak mau ada masalah, berarti kita sudah tidak hidup ya. Karena selama kita masih hidup, pasti akan selalu ada masalah. Dan memang begitu ya. Memang begitu, konsep hidup ialah perpindahan masalah satu ke masalah lainnya ya. Mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi ya. Seperti contoh ya, kita lihat sejarah sewaktu pertama kali diciptakannya manusia, yaitu Nabi Adam ya. Coba kita lihat, pertama kali diciptakannya manusia, dihidupkannya manusia, maka di saat itu juga ada masalah ya. Jadi kalau kita masih dalam banyak masalah, berarti itu masih normal dan wajar ya. Jangan takut dengan masalah. Nanti akan saya jelaskan, masalah itu ada fungsinya, ada tujuannya. Dan seluruh masalah Allah yang ciptakan ya.
Seluruh masalah Allah yang ciptakan, memang sengaja ya. Sengaja didesain sama Allah penuh dengan masalah ya. Dan itu pasti baik ya. Kemarin kita sudah belajar tentang takdir ya. Apapun yang Allah takdirkan, apapun yang Allah inginkan, pasti baik ya. Termasuk dengan adanya masalah. Masalah itu pun dari Allah ya. Bukan semata-mata dari kita kalau ada masalah ya. Masalah pun dari Allah. Hanya saja persepsi kita tentang masalah itu dalam tanda kutip buruk ya. Padahal masalah itu baik ya. Masalah itu baik, tidak ada buruk sama sekali ya di situ ya. Tapi selama ini kita salah ya. Persepsi masalah itu buruk, itu salah, itu persepsi kita. Nanti kita akan belajar ya. Masalah itu baik ya, tidak buruk sama sekali. Nah, tadi sampai di mana tadi? Kita kembali ke Nabi Adam ya, awal penciptaan manusia, yaitu Nabi Adam. Ya, ketika Nabi Adam ditiupkan ruhnya ya, hidup ya. Masalah pertama timbul ya. Apa itu masalah pertama? Masalah pertama ialah ada iblis ya. Ada iblis yang mengganggu Nabi Adam. Kita semua tahu ya cerita tentang Nabi Adam dan iblis ya. Iblis dengki dengan Nabi Adam ya. Iblis syirik dengan Nabi Adam, atau iblis merasa tersaingi dengan Nabi Adam. Makanya dibikin masalah sama iblis ya. Dan Nabi Adam memakan buah kuldi ya, yang itu dilarang sama Allah. Kita semua tahu cerita itu ya. Nah, itu masalah ya. Masalah pertama. Sampai akhirnya Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ya. Diturunkan ke muka bumi, dan setelah Nabi Adam sampai di bumi ya, ada masalah lain lagi ya. Jadi ingat ya, jadi catat ya, selama kita masih hidup pasti akan ada banyak masalah ya. Dan ubah persepsinya apa? Ubah persepsi yang salah, masalah itu baik ya. Masalah itu baik, bukan buruk. Karena memang Allah ciptakan kita hidup di muka bumi ini penuh dengan masalah ya. Tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Tidak ada ya. Nggak ada ya. Semua manusia, siapapun dia, mau kaya ataupun miskin, mau pejabat ataupun rakyat biasa, mau yang banyak duit ataupun yang tidak punya duit, semuanya pasti ada masalah. Karena memang sudah satu paket ya, manusia diciptakan plus dengan masalahnya ya, dengan masalahnya masing-masing. Plus rizki plus masalahnya masing-masing. Kemudian ketika Nabi Adam turun ke muka bumi, masalah kedua muncul ya. Masalah kedua muncul. Nabi Adam ialah terpisah ya, jarak diturunkannya ke bumi dengan istrinya, Siti Hawa ya. Siti Hawa. Nabi Adam di mana, istrinya di mana ya. Itu masalah lagi ya. Maka bertahun-tahun mencari, akhirnya ketemu ya. Setelah ketemu muncul masalah lagi ya. Ketika punya anak ya. Masalah yang selanjutnya ialah Habil dan Qabil ya. Berantem ya. Sampai terjadi pembunuhan pertama ya. Habil dan Qabil. Itulah masalah ya. Itu masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah. Ini harus paham ya. Dan ini semua normal. Kemudian kita kalau mau belajar sejarah lagi, Nabi Nuh ya. Nabi Nuh masalahnya ialah apa? Nabi Nuh masalahnya banjir ya. Itu besar sekali ya, banjir Nabi Nuh. Sampai setengah bumi terendam oleh air ya, banjir. Kayaknya masalah corona ini belum apa-apa deh di zaman kita. Ketimbang masalah orang-orang yang dari
zaman dulu ya, itu masalahnya berat-berat ya. Seperti Nabi Nuh ya, Nabi Nuh banjir sampai setengah bumi terendam air ya, terendam banjir sampai berbulan-bulan. Kemudian kita lihat lagi Nabi Ayub ya, Nabi Ayub. Nabi Ayub yang tadinya seorang nabi ya, seorang nabi yang kaya raya. Seorang nabi yang kaya raya. Punya anak 11 ya, punya istri yang cantik ya. Kemudian ada masalah, timbul ya, ada masalah. Perkebunan Nabi Ayub diserang oleh hama ya. Langsung seketika itu juga Nabi Ayub kolab, istilah sekarangnya kolab, bangkrut ya, karena perkebunannya diserang oleh hama. Kemudian dia mempunyai 11 anak. Anaknya meninggal semua ya, meninggal semua dalam satu waktu. Ketika Nabi Ayub sedang makan bersama 11 orang anaknya, maka tiba-tiba runtuh ya, atap rumahnya runtuh dan meniban 11 anaknya sampai meninggal semua ya. Itu masalah lagi ya, masalah lagi. Itu berat-berat ya teman-teman, masalahnya ya, berat-berat. Kemudian masalah selanjutnya ialah Nabi Ayub terkena penyakit ya, penyakit kulit yang menjijikan ya. Penyakit kulit yang menjijikan. Itu masalah lagi ya. Kemudian semua manusia pasti punya masalah ya. Rasulullah pun banyak masalahnya ya. Orang yang alim ya, orang yang utusan Allah, ada banyak masalahnya. Nah, sekarang kita hidup ya. Hidup dan kita pasti mau tidak mau harus mau ya, punya masalah ya. Nah, sekarang di zaman ini kita ada pandemi ya, pandemi atau ada virus ya. Virus itu masalah ya, masalah. Dan kita juga punya salah satunya masalah kita ialah masalah keuangan ya, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah hutang, masalah keturunan, masalah keinginan, masalah pekerjaan, banyak ya. Kita pasti punya masalah dan itu wajar ya, wajar. Selama kita masih hidup, pasti kita ada masalah ya. Kita harus paham ya, paham. Dan masalah itu bagian dari takdir ya, takdir yang sudah Allah tetapkan. Kemarin kita sudah bahas masalah itu bagian dari takdir yang sudah Allah tetapkan. Jadi bagaimana solusinya? Ya, solusinya di materi yang sebelumnya. Kita terima semua takdir yang sudah Allah tetapkan dengan senang hati ya. Dengan senang hati. Kita terima ya keputusan Allah melalui takdir dengan senang hati ya. Kenapa? Bagaimana caranya agar kita menerima dengan senang hati? Kita harus tahu ya, apapun yang Allah takdirkan pasti baik untuk kita ya. Kita harus ngerti apapun yang Allah takdirkan untuk kita pasti baik. Kalau kita ngerti ini, maka kita akan menerima semua keputusan Allah dengan senang hati ya. Terus selanjutnya, kenapa Allah menciptakan masalah ya? Masalah itu dari Allah juga ya teman-teman, bagian dari takdir. Terus timbul pertanyaan, kenapa Allah menciptakan masalah dan apa tujuannya ya? Kenapa Allah menciptakan masalah dan apa tujuannya? Di sini ada di surat Al-Baqarah ayat 155 ya. Memang Allah ya. Memang Allah ininya. Memang Allah yang mengkonsep semua ini ya. Kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh
akan kami berikan ujian kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ya. Terus selanjutnya kata Allah, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Jadi Allah yang menciptakan masalah ya. Allah yang menciptakan masalah, dan Allah menjadikan masalah sebagai ujian ya, sebagai ujian untuk kita ya. Allah menjadikan masalah sebagai ujian untuk kita ya. Ya. Allah menguji kita dengan masalah ya. Masalah itu sebagai bentuk ujian ya, kita diuji sama Allah. Nanti ada tujuannya. Dan kita sedang membahas ini, kenapa Allah menciptakan masalah dan apa tujuannya. Kata Allah, dan sungguh ya, dan memang benar-benar ya, memang benar-benar Allah akan memberikan ujian kepada kita ya. Ujiannya berupa apa? Berupa dengan sedikit ketakutan ya, sedikit ya, nggak banyak ya, sedikit ketakutan. Terus Allah juga akan menguji kita dengan kelaparan. Allah pun akan menguji kita dengan kekurangan harta, dan Allah pun menguji kita dengan jiwa ya, dengan jiwa yang berhubungan dengan jiwa, atau mungkin dengan dengan kejiwaan. Dan Allah akan menguji dengan kekurangan bahan pangan ya, atau buah-buahan ya. Sekarang kita lihat ya, kita sudah pernah apa belum ya? Dan Allah akan memberikan ujian kepada kita dengan sedikit ketakutan ya. Pasti kita sudah pernah ini ya, sudah pernah diuji dengan ketakutan ya. Seperti kita punya hutang, datang orang yang mengejar kita, menagih kita untuk membayar hutang, dan kita sedikit takut ya. Atau macam-macam ya, atau ada misalkan ada gempa bumi, ada bencana alam, kita akan takut ya. Itu bagian dari ujian ya, ujian dari Allah, bagian dari takdir juga ya. Itu bagian dari takdir, dan takdir, salah satu bagian dari takdir ialah ujian ya, ujian kita. Allah menguji kita dengan masalah ya. Masalah yang Allah uji ialah Allah akan memberikan kita sedikit ketakutan ya, sedikit ketakutan. Yang kedua, Allah akan menguji kita dengan kelaparan ya. Kita sudah pernah lapar atau belum ya teman-teman? Anda sudah pernah lapar atau belum? Kalau belum, nanti Allah akan uji ya, akan uji kita dengan kelaparan. Kalau sudah, ya berarti kita sudah pernah Allah uji dengan kelaparan. Terus Allah juga akan menguji kita dengan kekurangan harta ya, kekurangan harta atau kekurangan duit ya, seret ya, seret, rezeki kita seret, keuangan kita seret ya, harta kita seret. Terus juga Allah dengan menguji dengan kejiwaan ya, kejiwaan apa itu, diuji dengan stres gitu ya. Kita apa, pusing, atau dengan kejiwaan ya, kejiwaan, ataupun dengan kehilangan jiwa ya, ataupun dengan kehilangan jiwa. Apa saudara kita ada yang meninggal, atau saudara kita ada yang meninggal, atau teman-teman kita ada yang meninggal ya. Itu juga bagian dari ujian tentang kejiwaan ya. Dan Allah juga akan menguji kita dengan kekurangan buah-buahan ya, atau nganggur ya, kita nganggur ya, kita susah mencari kerja ya, atau kita susah dalam pertanian ya, atau kalau kita bercocok tanam itu ada hamanya, atau panennya tidak jadi ya. Itu juga Allah akan menguji itu ya. Terus lanjutannya, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ini solusi dari Allah juga ya. Allah bilang Allah akan menguji kita dengan berbagai macam ya, dengan berbagai macam masalah.
Terus juga Allah kasih solusinya. Solusinya ialah sabar. Solusinya ialah sabar. Dan kata Allah, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, sabar. Kalau kita sabar pasti menang ya. Jadi kita sabar, kita bertahan ya. Kita bertahan, jangan mengeluh, dan semua ini normal ya. Semua ini normal karena memang Allah yang sedang menguji kita. Jadi itulah Allah yang menciptakan masalah dan Allah menjadikan masalah sebagai ujian. Kemudian selanjutnya apa tujuannya ya? Apa tujuannya Allah memberikan kita ujian ya berupa masalah-masalah? Tujuannya ialah atau fungsinya ialah untuk membedakan ya. Allah menguji kita dengan masalah, tujuannya ialah untuk membedakan atau memisahkan ya. Memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk ya. Allah akan memisahkan. Allah akan memisahkan atau Allah akan membedakan ya. Membedakan ini orang yang baik dan ini orang yang buruk ya. Dengan ujian ya. Ya. Bagaimana cara memisahkan orang yang baik dan orang yang buruk? Ialah dengan diuji dulu ya. Diuji dulu. Ini orang baik apa orang buruk ya? Diuji dulu. Jadi Allah menguji. Sebagai contoh ya, Allah menguji kita dengan kekurangan harta ya. Nah, dari ujian ini Allah menguji kita dengan kekurangan harta. Dari ujian ini maka akan terlihat ya, akan terpisah dengan sendirinya mana orang yang baik dan mana orang yang buruk. Ketika diuji dengan kekurangan harta, orang yang baik akan bertahan mencari harta yang halal ya, yang halal. Dia tidak menabrak ya, menabrak yang Allah haramkan. Dan orang yang buruk ialah ketika ia diuji dengan harta, kekurangan harta, maka dia tidak sabar. Dia tidak sabar, maka dia akan mengambil harta yang haram ya. Seperti contoh mencuri ya, mencuri ataupun mengambil hak yang bukan haknya dia ya. Jadi inilah kenapa Allah memberikan ujian. Apa fungsi dari ujian? Fungsi yang pertama adalah ketika kita diuji ialah untuk membedakan ya, untuk membedakan atau untuk memisahkan orang baik dan orang buruk ya. Jadi kalau kita diuji, maka kita akan terseleksi ya. Akan dipisahkan, kita akan digolongkan menjadi ke golongan orang-orang yang baik atau ke golongan orang-orang yang buruk ya. Diseleksi kita ya sama Allah dengan ujian ini. Maka kita harusnya tahu ya, ketika kita sedang diuji, kita harusnya tahu solusinya. Solusinya ialah yang tadi, cuman sabar ya. Solusinya cuman sabar. Sebenarnya mudah ya, solusinya sabar aja ya, sabar. Terus fungsi yang kedua ya, tujuan apa Allah menciptakan ujian ya. Fungsi ujian ialah sebagai penggugur dosa ya, sebagai penggugur dosa. Kenapa kita diuji? Ya supaya dosa-dosa kita berguguran ya. Seperti halnya kita diberikan sakit seperti demam ya. Demam itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita ya, merontokkan dosa-dosa kita ya. Terus selanjutnya fungsi ujian ialah penambah pahala ya. Tadi sebagai penggugur dosa, sekarang penambah pahala. Seperti halnya kita diuji dengan fitnah ya. Kita difitnah sama orang misalkan gitu ya, digibahi ya, maka kita akan mendapat pahala ya, akan mendapat pahala. Atau kita dizolimi oleh orang, maka kita akan mendapat pahala. Itu fungsi ujian ya. Terus fungsi ujian selanjutnya ialah sebagai pelajaran dan pengalaman ya. Sebagai untuk
untuk pelajaran bagi kita ya. Seperti kita diuji bangkrut misalkan ya, diuji bangkrut, dan itu nantinya untuk pengalaman ya, untuk pengalaman kita, sehingga kita ke depannya jangan seperti itu lagi ya yang mengakibatkan bangkrut. Sehingga kita nanti ada pengalaman ya, kenapa kemarin saya bangkrut, maka saya tidak akan melakukan hal yang salah lagi ya. Jadi itu fungsi ujian. Terus fungsi ujian selanjutnya ialah ketika kita akan diuji, ketika kita diberikan masalah oleh Allah, maka kita akan menjadi lebih kuat ya. Kita akan menjadi lebih kuat, kita akan menjadi lebih tegar, dan kita akan bisa menjadi lebih peka ya terhadap orang lain ya. Seperti contoh kita diuji dengan kelaparan ya, maka setelah kita lulus dari ujian kelaparan, maka kita akan peka ya kepada orang-orang miskin ya, karena dia sudah pernah merasakan lapar itu seperti apa, maka nanti ke depannya dia akan peka terhadap orang-orang miskin dan tidak akan merendahkan orang-orang miskin ya. Terus juga dengan ujian dan dengan masalah kita akan menjadi lebih sabar ya. Ya, kita akan menjadi lebih sabar karena memang obatnya sabar ya, memang obatnya sabar, dan kita sudah praktek sabar ya ketika kita sedang diuji. Dan selanjutnya kita akan lebih mandiri ya, lebih mandiri, kita tidak akan ketergantungan dengan orang ya. Lebih mandiri karena orang itu mengecewakan ya kalau kita bergantung kepada orang. Kita tahu ya kalau Anda punya pengalaman pasti mengecewakan ya kalau kita bergantung dengan orang, maka kita akan lebih mandiri ya. Kita akan menjadi lebih kuat, kita akan menjadi lebih tegar, kita akan menjadi lebih peka, kita akan menjadi lebih sabar dengan ujian atau dengan masalah ya. Dengan masalah kita akan menjadi lebih mandiri. Dan ini selanjutnya, dan ini fungsi yang paling utama nih ya. Ketika kita sedang diuji oleh Allah, ketika kita sedang diberikan masalah oleh Allah, fungsi yang utama ialah berbuah surga ya, berbuah surga. Balasannya langsung dari Allah, yaitu balasannya surga. Itu yang utama ya. Makanya kalau kita sedang diuji, kalau kita sedang ada masalah, itu baik ya, itu baik, bukan buruk. Mindset kita yang kalau kita ada masalah maka akan buruk itu dibuang ya. Kalau kita ada masalah berarti mindset kita harus baik ya. Masalah itu baik karena dengan adanya masalah kita bisa belajar banyak ya. Salah satunya tadi kita sudah saya jelaskan sebagai penggugur dosa, sebagai penambah pahala, supaya kita menjadi lebih kuat, lebih tegar, lebih peka ya, lebih mandiri. Dan yang pasti yang kita incar dan yang kita sangat berharap ialah dengan adanya masalah dan ujian, Allah akan membalas kita dengan surganya Allah. Itu yang utama dan harapan kita ya. Kita berharap kepada Allah. Bagi kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah, maka berharaplah surga ya, surga Firdaus ya. Ya Allah, ganti ujian saya dengan surgamu ya Allah, surgamu yaitu surga Firdaus gitu ya. Itu yang utama ya, yang utama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.